touch. People always talk about my come up, cause I've been going on every summer. Pussy wanna talk about numbers, but your manager buying twice, show so bummy, ain't nobody out now that can touch us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustiawan bersama dengan teman saya Ferdiansyah. Kami dari mahasiswa STMIK Atmaluhur jurusan Teknik Informatika semester kedua. Kami di sini ingin menjelaskan tentang perakitan komponen-komponen pada komputer pada mata kuliah pengelolaan instalasi komputer dengan dosen pengajar Pak Aryamir Al-Qudri. Baiklah, sebelum melakukan perakitan komputer, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses perakitan. Yang pertama, alat yang kita gunakan adalah obeng plus. Bahan-bahannya yaitu prosesor. Prosesor berfungsi sebagai pusat pemrosesan komputer atau biasa disebut dengan otaknya komputer. Yang kedua, ada motherboard. Motherboard berfungsi untuk sebagai meletakkan komponen-komponen komputer seperti RAM, seperti prosesor, heatsink, VGA dan LAN card. Yang ketiga ada heatsink. Heatsink berfungsi untuk mendinginkan prosesor supaya prosesor tidak cepat panas. Yang keempat ada power supply. Power supply ini berfungsi untuk mengalirkan alur listrik kepada seluruh komponen komputer. Komponen selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, komponen selanjutnya yaitu RAM. RAM berfungsi sebagai penyimpanan sementara di dalam komputer dan juga berfungsi untuk mempercepat kinerja komputer. Komponen selanjutnya ini VGA. VGA berfungsi untuk mengatur settingan grafis pada komputer. Dan selanjutnya ini adalah hard disk. Hard disk berfungsi untuk penyimpanan pada komputer yang berkapasitas besar. Dan ini komponen yang terakhir yaitu CD-ROM. CD-ROM berfungsi untuk membaca data dalam bentuk gambar atau visual dan berfungsi untuk burning CD. Oke. Setelah ini kami akan melakukan perakitan komponen-komponen pada komputer. Oke. Pertama-tama, sebelum kita memasang motherboard ke dalam casing, ada baiknya kita memasang prosesor, heatsink dan RAM terlebih dahulu supaya lebih mudah. Prosesor dipasang pada soket prosesor di sini. Pemasangannya harus pas dan kunci soketnya supaya tidak lepas. Oke, kedua, pasang slot memori atau RAM pada slot memori. Dilihat dari slotnya ini, memori tersebut menggunakan DDR3 dan RAM yang digunakan pada PC ini menggunakan RAM 2 GB. Pemasangannya sangat mudah, tinggal ditekan sampai bunyi cetek supaya dia terkunci dan tidak lepas. Oke, selanjutnya kita akan memasang heatsink di atas soket komputer. Pemasangan heatsink ini memang agak ribet. Kita harus memutar kuncinya. Dan apabila sudah terpasang, tekan kuncinya dan putar agar terkunci dengan rapat. Oke, sudah terpasang.
kita akan memasang motherboardnya pada Oke, kita akan memasang motherboardnya. Oke. Pastikan pemasangan motherboardnya sesuai dengan kaki yang dipasang pada casing. Maju, tekan lagi. Kita pasang silang supaya tidak bergerak motherboardnya. Oke, tinggal dua baut lagi. Jalan. Baiklah, selanjutnya kita akan memasang VGA. Kita memasang VGA pada slot AGP. Oke, sudah selesai memasang VGA dan kita akan memasang bautnya. Pasang bautnya supaya tidak copot. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan memasang harddisk pada PC. Pasang harddisknya pada casing. Seperti ini. Lalu kita pasang bautnya supaya harddisknya tidak bergerak. Selanjutnya kita akan memasang CD atau DVD ROM-nya. Kok nggak masuk? Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan memasang power supply. Oke. Oke, selanjutnya kita akan memasang kabel yang ada dari power supply ke motherboard dan ke komponen lainnya.
Dan ini adalah kabel SATA dan ini adalah kabel ATA. Kita akan melakukan proses pemasangannya. Kabel SATA ini digunakan untuk menghubungkan dari motherboard ke hard disk. Oke, kabel ini digunakan untuk menghubungkan dari motherboard ke CD atau DVD ROM. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan memasang kabel front panel. Kabel front panel HD LED dipasang pada pin 1 dan 3. Dan pada kabel power LED dipasang pada pin 2 dan 4. Selanjutnya, kabel reset SW dipasang pada pin 5 dan 7. Dan terakhir, kabel power SW dipasang pada pin 6 dan 8. Dan pin lain dibiarkan kosong. Oke, proses pemasangan kabel selesai. Oke, setelah semua komponen selesai dipasang, selanjutnya kita akan memasang casingnya dan akan kita tutup. Didorong supaya terkunci. Oke. Udah dibuat kan? Baiklah, cukup sekian video tutorial perakitan komputer dari kami berdua. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.